Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Fathia Ajijah, kelas 12 MIA, Mapel Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya bahas adalah kaidah kebahasaan teks sejarah. Teks sejarah. Teks sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah, atau definisi lainnya yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya menjadi teks kenyataan sejarah. Ciri-ciri teks sejarah. Pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Kedua, bentuk teks cerita ulang, recount. Tiga, struktur teksnya orientasi, urutan peristiwa, orientasi. Empat, sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Isi berupa fakta. Struktur teks sejarah. Pertama, orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dan peristiwa yang diceritakan. 2. Insiden atau urutan kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang sampai menurut urutan kejadian atau kejadian tersebut. 3. Reorientasi merupakan bagian akhir. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis mengenai kejadian yang ditulisnya, namun ada juga yang tidak menambahkannya. Kaidah kebahasaan teks sejarah. Ciri kebahasaan teks sejarah ditandai dengan adanya 1. Pronomina, kata ganti, merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. 2. Prasa verbal, merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. 3. Verba material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya, misalnya membaca, menulis, melempar, dan mendorong. 4. Konjungsi temporal, kata sambung waktu. 5. Kalimat majemuk, kalimat yang terdiri atas 2 kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi 1 kalimat. Cara teknik penulisan teks cerita sejarah. 1. Kejadian-kejadian yang diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis. 2. Dari sekelompok fakta, perlu ada penentuan fakta kasual, fakta peristiwa, dan fakta penyebab. 3. Bila uraiannya berupa deskriptif sampai naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip di atas. Jenis teks sejarah. Sejarah fiksi terdiri dari 1. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. 2. Cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif. 3. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap sebagai merupakan suatu yang benar-benar terjadi. 4. Roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Sejarah non-fiksi. Pertama, biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis orang lain. 2. Autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. 3. Cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. 4. Cerita sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang suatu mempunyai nilai sejarah.
Perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Sejarah fiksi, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan pengarang. Sejarah non-fiksi tersusun oleh fakta yang objektif. Gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Sejarah singkat bahasa Indonesia. 1. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. 2. Peresmian nama bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. 3. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa reformasi dan alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.